I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Afra Aziza dari jurusan Gizi. Nah, di sini saya akan membahas sedikit tentang kontroversi tenaga kesehatan asing dalam kerangka hukum Undang-Undang Kesehatan di Indonesia. Nah, sebelumnya saya akan berterima kasih kepada Bapak Zadir Wadani yang telah membimbing kami sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Tenaga kesehatan asing menjadi sumber kontroversi dalam kerangka hukum Undang-Undang Kesehatan di Indonesia. Debat ini mencerminkan pertimbangan etika, keseimbangan kebutuhan tenaga kesehatan, dan upaya pemerintah dalam memenuhi standar pelayanan kesehatan. Tantangan pada era globalisasi adalah adanya kecenderungan tenaga kesehatan warga negara asing datang ke Indonesia, bekerja, dan memberikan pelayanan kesehatan. Hal ini merupakan peluang bagi terjadinya alih teknologi di bidang kesehatan. Namun, bisa juga keberadaan tenaga kesehatan asing berpotensi mengancam keselamatan masyarakat jika mereka tidak kompeten dan dapat mengurangi peluang kerja bagi tenaga kesehatan di Indonesia. Hal tersebut perlu disikapi dengan bijak dan waspada dengan strategi tepat, pengaturan yang efektif, serta peningkatan kompetensi dan kualitas tenaga kesehatan di Indonesia. Pentingnya tenaga kesehatan asing di Indonesia muncul sebagai respon terhadap kekurangan tenaga medis, terutama di daerah terpencil. Meskipun tujuan utama adalah meningkatkan akses pelayanan kesehatan, kebijakan ini memicu kontroversi terkait dengan keamanan pasien, kualifikasi profesional, dan dampak jangka panjang. Saat ini, menurut Menkes, tenaga kesehatan warga negara asing masuk dan bekerja di Indonesia harus melalui beberapa jalur perizinan, antara lain melalui Kementerian Tenaga Kesehatan Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintahan daerah, dan jalur instansi pemerintah pusat lainnya. Adanya beberapa jalur tersebut berimplikasi dan tidak diketahui secara pasti jumlah, jenis, kualifikasi, dan kompetensi tenaga kesehatan asing di Indonesia. Bahkan, ada yang masuk ke Indonesia dengan alasan promosi barang yang belum diatur dengan baik. Hal ini berakibat sulitnya pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan asing, terutama dalam melindungi keselamatan masyarakat Indonesia. Kontroversi nakes asing di Indonesia terkait rancangan Undang-Undang Kesehatan adalah suatu perdebatan yang menggugat beberapa pasal dalam undang-undang tersebut. Berikut adalah beberapa pasal kontroversial yang menjadi sumber kontroversi. Yang pertama, pasal 462 ayat 1. Pasal ini mengatakan bahwa setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kelalaian berat yang mengakibatkan pasien selama tenaga medis menjalankan profesi sesuai dengan standar etika profesi, maka mereka tidak perlu diancam dengan pidana. Pelanggaran profesi bisa ditindak dengan sidang kode etik yang ditegakkan oleh lembaga profesi, seperti Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Yang kedua, pasal 239 ayat 1, butir pasal 239 ayat 2, pasal ini mengatakan bahwa Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Ketenaga Kesehatan Indonesia akan menjadi satu kesatuan integrasi dari Konsil Kedokteran Indonesia dan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Beberapa dokter dan nakes menganggap bahwa ini akan membuat menteri memiliki kewenangan yang sangat luas. Yang pertama, keuntungan tenaga kesehatan asing. Pendukung kebijakan ini mengklaim bahwa kehadiran tenaga kesehatan asing dapat meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan, terutama di daerah yang kesulitan menarik tenaga kesehatan lokal. Mereka berpendapat bahwa bekerjasama internasional dalam bidang kesehatan dapat memperkaya pengalaman dan pengetahuan. Selain itu, adanya perubahan undang-undang kesehatan menjadi pro dan kontra. Salah satunya, pro dengan adanya perubahan undang-undang kesehatan baru diharapkan dapat meningkatkan jumlah dokter di Indonesia sehingga dapat dilakukannya pemerataan terhadap pelayanan kesehatan di Indonesia. Yang kedua, kekhawatiran etika dan kualifikasi. Namun, kritik bermunculan terkait dengan standar etika dan kualifikasi profesional tenaga kesehatan asing. Pertanyaan muncul tentang apakah mereka memiliki pemahaman yang cukup terhadap konteks lokal, serta apakah kualifikasi selera dengan standar nasional. Yang ketiga, dampak terhadap tenaga kesehatan lokal. Pendayagunaan tenaga medis dan kesehatan asing dikhawatirkan menimbulkan masalah baru bagi sektor kesehatan di Indonesia bila tidak diiringi regulasi atau pengawasan dan rencana struktur. Beberapa pihak menyarankan keprihatinan bahwa kebijakan ini dapat mengurangi peluang kerja bagi kesehatan lokal yang menghambat pengembangan profesional mereka. Yang keempat, upaya pemerintah untuk menyeimbangkan. Pemerintah dihadapkan pada tugas menyeimbangkan antara kebutuhan mendesak untuk tenaga kesehatan dan perlindungan terhadap kepentingan nasional.
Mungkin perlu adanya regulasi yang ketat dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa tenaga kesehatan asing benar-benar membantu meningkatkan sistem kesehatan tanpa merugikan tenaga kesehatan lokal. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2008. Kementerian Kesehatan mempunyai peran sebagai pemberi rekomendasi permohonan izin memperkerjakan tenaga asing yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai Permenkes Nomor 317 Tahun 2010 tentang pendayagunaan tenaga kesehatan warga negara asing di Indonesia. Nah, kesimpulannya, kontroversi seputar kebijakan tenaga kesehatan asing di Indonesia mencerminkan kompleksitas dan menanggapi kekurangan tenaga medis. Perlu adanya pendekatan holistik yang memperhatikan kepentingan nasional, kebutuhan masyarakat, dan standar etika untuk mencapai keseimbangan yang optimal dalam penyediaan pelayanan kesehatan. Hal ini berakibatkan makin sulitnya pengawasan dan pembinaan tenaga kesehatan asing, terutama dalam melindungi keselamatan masyarakat Indonesia. Terlepas dari segala kontroversi yang terjadi, Undang-Undang Kesehatan terbaru ini dianggap sebagai satu langkah maju dalam meningkatkan sistem kesehatan di Indonesia, serta diharapkan dapat menjadi landasan bagi tenaga medis dalam memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat Indonesia. Baiklah, sekian pembahasan tentang kontroversi tenaga kesehatan asing dalam kerangka hukum Undang-Undang Kesehatan Indonesia. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.